Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tersayang, hari ini kita melanjutkan pertemuan daring kita pada pekan lalu. Jika pekan lalu kita pelajari mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan, hari ini materi kita perluas. Kita mengulang sedikit mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan, isi, sekaligus kaidah kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan. Burini harapkan kalian di rumah dalam keadaan sehat, bisa bergabung pada materi kita hari ini dengan baik. Ikuti dengan seksama materinya. Jika nanti ada tugas, kalian bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan dalam penyelesaian tugas, kalau kalian menemui kendala, bisa kalian tanyakan pada Burini selaku pengampu guru kelas untuk mapel bahasa Indonesia di kelas kalian. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menjelaskan bahwa surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang berisi permohonan pekerjaan dari seseorang kepada sebuah instansi. Agar surat itu terlihat bagus, baik, dan menarik, maka kita harus mengetahui kaidahnya. Nah, sistematika surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Perihal dan lampiran. 3. Alamat yang dituju. 4. Salam pembuka. 5. Isi surat terbagi menjadi 3. Ada alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Berikutnya ada salam penutup. Kemudian ada tanda tangan dan nama terang. Nah, kita akan jelaskan lebih lanjut dari masing-masing sistematika surat lamaran tersebut. Berharap kalian dalam penulisan nanti mampu menuliskan dengan baik dan benar, sehingga surat yang kalian buat bisa dibaca dengan baik dan ketika diterima oleh orang, si penerima juga mudah memahami isi yang kalian maksudkan. Satu persatu. Mengenai tempat dan tanggal penulisan surat. Tempat dan tanggal pada penulisan surat diawali dengan menyebutkan nama kota, Surakarta, ditulis dengan S-nya huruf besar, lalu ada tanda koma, kemudian tanggal, misalnya 21 Juli 2020. Maka tanggal ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf, tahun ditulis dengan angka, dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Yang sistematika yang kedua adalah lampiran dan perihal. Pada penulisan lampiran tidak boleh disingkat menjadi LAMP atau LAM. Begitupun pada perihal juga tidak boleh disingkat dengan HAM, tapi kalian tulis lengkap. Setelah lampiran ditulis lengkap diakhiri dengan tanda baca titik 2, lalu kalian ikuti dengan melanjutkan menuliskan perihalnya apa sebagai judul. Lamaran pekerjaan. Karena judul maka L-nya besar, P-nya besar. Kemudian lampiran kalian tuliskan tidak boleh didahului dengan angka, tapi ditulis dengan huruf. Berapa yang disertakan kalian tulis. Misalnya ada 4 lembar, maka tulisnya harus dengan huruf 4, bukan angka 4. Sistematika yang ketiga adalah alamat surat atau alamat yang dituju. Pada aturan penulisannya tidak boleh didahului dengan kata kepada. Kalian langsung tuliskan yang terhormat YTH, pimpinan perusahaan, sebutkan nama PT-nya. Karena dia jabatan, maka tidak boleh didahului dengan bapak atau ibu. Tidak boleh didahului dengan sapaan bapak atau ibu. Tapi kalian langsung merujuk pada jabatan. Jalan pada alamat surat tidak boleh disingkat menjadi JL atau JLN. Tuliskan lengkap jalan. Setelah selesai lengkap kalian tulis, kalian tidak boleh mengakhiri dengan tanda baca apapun. Jelas sampai sini? Berikutnya, setelah kalian selesai menuliskan alamat yang dituju, tuliskan salam pembuka.
Secara umum kita bisa menuliskan salam pembuka dengan hormat. Aturan penulisannya dengan hormat, D ditulis dengan huruf kapital, hanya huruf kecil, lalu akhiri dengan tanda koma. Setelah salam pembuka, kita masuk ke ranah isi surat. Nah, isi surat terbagi menjadi 3 komponen. Ada alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Alinea pembuka, secara umum kalian tuliskan di situ, kalian mendapatkan informasi kalau di perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja dari mana. Misalnya, kalian mendapatkan informasi dari lowongan pekerjaan yang ada di Solo Pos, maka kalian bisa memulai dengan menyebutkan berdasarkan informasi yang saya baca pada koran harian Solo Pos tanggal sekian, maka itu sebagai alinea pembuka kalian. Bisa juga karena informasi dari teman, maka kalian juga bisa tuliskan sebagai alinea pembuka. Berdasarkan informasi dari teman, di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin membutuhkan tenaga kerja sebagai guru bahasa Indonesia misalnya. Kemudian masuk ke isi. Nah, isi surat pada komponen penting untuk surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi 3. 1, kalian menuliskan identitas diri. Kemudian menuliskan lampiran berupa hal-hal yang kalian sertakan. Jangan lupa menuliskan maksud dan tujuan kalian. Artinya kalian ingin sebagai apa pada lowongan pekerjaan itu kalian sebutkan. Identitas diri menuliskannya tidak boleh didahului dengan huruf kapital. Jadi identitas diri itu secara umum isinya nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan. Setidaknya 4 hal tersebut. Masing-masing karena di kalimat sebelumnya itu diakhiri dengan tanda titik 2, kami lampirkan data diri sebagai berikut. Berikut tandanya titik 2, artinya kalimat ini belum selesai. Maka untuk identitas kalian mulai dengan huruf kecil. Nama N-nya kecil, tempat tanggal lahir T-nya juga kecil. Antara tempat tanggal lahir dipisahkan dengan tanda koma. Setelah itu diikuti dengan tanda baca titik 2. Kalian tuliskan nama, sebutkan nama lengkap kalian, jika ada gelar tuliskan gelarnya sesuai dengan pendidikan yang kalian miliki. Lalu lampiran, karena sebuah perusahaan pasti membutuhkan tenaga kerja dengan kriteria-kriteria tertentu, maka lampirkan sesuai yang kalian miliki atau yang diminta oleh perusahaan jika itu dari iklan. Misalnya yang dibutuhkan sarjana teknik, berarti kalian nanti melampirkan fotokopi ijazah S1. Nah, lampiran-lampiran itu semuanya juga ditulis dengan huruf awal, huruf kecil. Di akhir tulisan lengkapi dengan tanda baca titik koma sampai selesai. Jika lampirannya 4, kalian tuliskan sampai selesai. Kemudian yang berikutnya setelah isi surat adalah alinea penutup. Alinea penutup di sini intinya kita mengucapkan terima kasih kepada pihak perusahaan yang sudah berkenan menerima kita atau menerima surat kita untuk bisa diseleksi sebagai tenaga kerja di perusahaan yang diinginkan. Biasanya redaksinya, atas perhatian Bapak Ibu, perhatikan karena di kaidah kebahasaannya, dalam kaidah kebahasaan surat lamaran itu ada 3, yaitu menggunakan kata ganti kata sapaan, 2 menggunakan struktur yang benar, kemudian ejaan. Maka pada kalimat penutup atau alinea penutup tidak boleh kita tuliskan demikian atas perhatiannya. Nya ini milik siapa? Maka kalian lengkapi atas perhatian Bapak Ibu. Surat lamaran pekerjaan tidak boleh bersifat untuk banyak orang, maka tidak boleh menggunakan kata ganti kami. Kata ganti kami merujuk pada kata ganti orang pertama tapi jamak. Nah, sedangkan surat lamaran pekerjaan itu harus kata ganti orang pertama, sehingga kita menggunakan kata saya. Kenapa saya? Karena mewakili
tunggal atau diri sendiri. Maka yang benar, atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, saya mengucapkan terima kasih. Setelah selesai, akhiri dengan salam penutup. Salam penutup yang paling banyak digunakan adalah hormat kami. Sama seperti pada salam pembuka dengan hormat, maka salam penutup penulisannya pun sama aturannya. Hormat kami, H ditulis dengan huruf kapital, K-nya ditulis dengan huruf kecil. Setelah selesai, akhiri dengan tanda baca koma. Nah, setelah salam penutup, surat kita hampir selesai. Kalian tinggal mengakhiri dengan menuliskan tanda tangan dan nama terang. Tuliskan tanda tangan, lalu nama terang kalian di situ dengan benar. Demikian anak-anak untuk pemaparan materi sistematika, isi, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, demikian pembelajaran daring kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Silakan kalian kerjakan tugas-tugasnya. Nah, tugas sudah beliau sampaikan atau beliau lampirkan pada file yang kalian terima. Isinya berupa satu contoh surat lamaran. Silakan kalian membaca surat lamaran itu, kemudian mengidentifikasi kesalahannya, lalu kalian perbaiki sehingga menjadi surat lamaran pekerjaan yang baik. Tetaplah semangat belajar meskipun kalian tidak harus ke sekolah. Silakan kalian ikuti dengan seksama pembelajaran setiap hari. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kalian. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.